Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Pemirsa, saya sedang berada di lokasi wisata. Nah, ini dinamakan dengan Bukit Cinta. Ini lokasinya di daerah Tangkiling. Dan dari simpang jalan lintas dari Palangkaraya itu ke sini tuh hampir 1 jam melewati Jalan Ahmad Yani atau Jalan Cilikriwut. Dan dari persimpangan jalan itu masuk ke sini itu kurang lebih 1,5 kilometer atau kurang lebih 15 menit. Ya, saya berkesempatan untuk mengunjungi tempat ini. Sudah lama saya ingin ke sini dan ini baru kesampaian. Kebetulan ini hari libur dan di sini ramai sekali, pengunjungnya banyak. Ini kita sudah sampai di tempat parkir dan di sana banyak sekali pengunjung yang parkir di sini. Ini ada 2 tempat parkir, satu di sebelah dan ada di sini juga parkir mobil dan sepeda motor. Untuk masuk ke tempat ini kita membayar tiket parkir atau tiket masuk itu sebesar Rp10.000 untuk 1 orang. Nah, ini jalan akses utama kita menuju ke puncak Bukit Cinta. Ini kita akan melihat pemandangan yang indah dari atas Bukit Cinta ini. Kita akan mengeksplor apa saja yang ada di dalam tempat atau kawasan wisata Bukit Cinta ini. Sekarang kita sampai di puncak Bukit Cinta. Nah, ternyata di sini disediakan motor ATV, kemudian ada motor trail, ada tempat-tempat untuk berfoto. Di sana ada balon udara juga, jadi kita bisa berfoto dan bisa menggunakan motor ini untuk berkeliling di sekitar wisata Bukit Cinta ini. Di tempat ini ternyata sudah disediakan beberapa buah toilet, namun kita memberi retribusi untuk biaya pemeliharaan itu. Kalau buang air kecil itu Rp2.000, kalau buang air besar Rp3.000, dan kalau kita mandi juga bisa di sini. Kontribusinya sebesar Rp5.000. Dan juga di sini ternyata ada langgar atau masjid sudah disiapkan. Jadi bagi saudara-saudara kita yang muslim yang ingin beribadah, sholat, bisa di langgar atau masjid ini. Jadi ternyata tempat ini bagus. Selain pemandangan alamnya, juga fasilitasnya sudah cukup memadai. Nanti kita akan melihat apa-apa saja yang ada di sekitar wisata ini. Pemirsa, sekarang kita berada di taman bermain anak ya. Jadi ternyata di sini tempat base camp Bukit Cinta. Jadi memang sudah disiapkan arena permainan untuk anak-anak yang berlibur bersama keluarga. Jadi sudah disiapkan. Nah, di sana juga ada tempat untuk berfoto. Nah, ini dinamakan dengan Kalalawit dan ramai sekali warga di sana berfoto. Karena memang pemandangannya dari sini bagus untuk berfoto. Kita akan menuju ke bukit sebelah dan di sini ada disediakan kafe Bukit Cinta Kalteng. Jadi bagi teman-teman yang haus, dahaga setelah jalan masuki puncak Bukit Cinta ini bisa ke kafe ini untuk bersantai-santai. Dan di sini juga ada akses masuk ya. Dan juga sudah disediakan toilet. Jadi memang ada 2 jalan akses masuk. Satu melewati sebelah kanan dan ini melewati sebelah kiri. Dan di sana juga disiapkan ada beberapa gazebo atau tempat yang bisa digunakan bagi pengunjung yang ingin menginap atau menikmati suasana malam hari di Bukit Cinta ini. Ternyata di sini juga disediakan wahana bermain untuk anak 6 tahun ke bawah. Jadi kalau ada anak yang berumur di bawah 6 tahun, sudah disiapkan arena bermain taman kanak-kanak di tempat ini. Dan kita akan ke sebelah, kita akan melihat pemandangan. Di sana kayaknya ada sungai. Kita belum tahu itu namanya sungai apa. Itu sungai apa namanya, Ding? Nggak tahu. Saya baru ke sini juga. Oh.
Pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu tokoh kita. Beliau adalah pemilik dari destinasi wisata Bukit Cinta ini. Ya, mungkin semua orang udah kenal nih. Nah, hari ini saya mempunyai kesempatan yang baik, kesempatan berharga untuk bisa berbincang langsung dengan beliau. Kami biasa memanggilnya Abah Habib. Beliau adalah pendiri dari Bukit Cinta ini. Apa kabar, Bah? Kabar baik. Bin Bahalap. Hari ini saya senang sekali, Bah, bisa ke Bukit Cinta ini. Dan ini saya lihat tempatnya bagus sekali. Ada fasilitas sudah cukup memadai. Ya, mungkin banyak orang yang belum tahu, Bah, sejarah dan tujuan Abah untuk mendirikan tempat yang bagus ini di atas bukit. Kita bisa melihat pemandangan hamparan dari sini. Iya. Sebelumnya saya kasih tahu ya, niat untuk bikin tempat wisata itu sebelumnya nggak ada. Oke. Ini cuman rencana waktu itu base camp Cinta Kalteng. Cinta Kalteng itu apa? Cinta Kalteng itu singkatan dari Komunitas Insan Trail dan Adventure Kalimantan Tengah. Cinta Kalteng. Makanya namanya base camp Cinta Kalteng. Tapi orang sering kesini lalu mereka yang menamakan Bukit Cinta itu. Padahal ini bukan Bukit Cinta ya. Coba waktu itu base camp Cinta Kalteng gitu. Cinta lalu jadi Bukit Cinta. Jadi karena ini penamaan dari mereka ya kita sekalian aja kan karena orang taunya itu. Oke. Pertama-tama kita beli lahan ini dari Pak Sudar di bawah. Oke. Lahan ini Pak Sudar, Pak Suparmin, Pak Agi juga ini. Di sana di sini tuh harus ada beberapa orang gitu kan. Iya. Sekali lagi awalnya buat base camp kami trail, kami off road. Gitu. Dan satu lagi kita kemarin itu bolak-balik sini ngetrail. Iya. Saya melihat banyak orang menambang batu. Iya. Waktu itu merasa keadaan karena kita memang cinta Kalteng, kita pernah ngomong-ngomong sama masyarakat sekitar sini bahwasanya dulu di sini katanya ada 9 bukit. Ada 9 bukit. Ada 9 bukit. Dari 9 bukit itu sisanya cuma 5 ini. Karena yang 4 bukitnya itu habis karena ditambang oleh masyarakat serta ada sempat ada 2 perusahaan katanya yang masuk sini waktu itu. Oke. Melihat hal seperti itu, saya pikir kok sayang. Andai kata dibiarkan, pemerintah juga tidak turun tangan, mungkin lama kelamaan Bukit Tangkiling, kawasan Bukit Tangkiling yang fenomenal ini, yang penuh dengan sejarah ini lama kelamaan habis. Iya. Jadi saya berpikir waktu itu kebetulan ngobrol sama orang di bawah, kata ada yang punya, dulu juga pernah ditambang tapi mau dijual, oke saya beli. Jadi obsesinya awal itu saya beli ini supaya daerah yang saya kuasai ini minimal tidak ditambang. Supaya kita menjaga kelestariannya. Rencana kita mau kita tanamin pohon-pohonan keras, mungkin kelapa atau apa supaya bisa tetap dia bisa menampung air dan segalanya. Karena dulu sejarahnya juga di sini ini warga kampung Sukamulya itu dulu ngambil airnya di sini. Dan kita sampai sekarang airnya sumber, bukan bor. Bukan sumur bor, bukan dari sumber. Memang ada mata airnya. Ada mata airnya, kita siapkan tempatnya kayak lalu kita sedot gitu loh. Itu aja. Namun kelanjutannya ternyata setelah ini kami bikin jadi base camp, kami bikin rumah seadanya, pondok seadanya segala macam. Ternyata orang banyak yang datang. Antusias masyarakat datang karena memang sini menyiapkan penampilan ya, pemandangan yang boleh dikatakan alami lah. Pemandangan bagaimana kita lihat di belakang segala macam itu loh. Jadi alhamdulillah setelah orang banyak datang itu pun belum terbersit. Belum terbersit rencana untuk pariwisata. Belum. Tetapi mereka datang. Nah, setelah lama kelamaan banyak yang datang, minta maaf ya, banyak sampah juga. Lalu terbersit lah. Jadi kalau mereka datang dan minta maaf mereka datang kan bawa botol, bawa macam-macam sampah ada. Ada teman kita ngomong, gimana kalau kita minta uang kebersihan aja sama mereka yang datang, bukan karcis. Oke. Ada kontribusi. Oke. Nah setelah kejadian itu baru kita waktu meminta uang kebersihan itu lalu kita minta izin ke dinas pariwisata kota. Habis itu provinsi dapat keluar izin dari kota. Cuman ini kita lagi ngurus juga izin dari pusat. Nah, setelah izin dari pusat keluar baru kita akan
benar-benar jadikan ini tempat wisata Iya. gitu loh. Tapi awalnya sekali lagi ini tempat orang bersantai, dan satu hal lagi karena saya orangnya suka camping, saya suka camping pecinta kemana-mana, alam. pecinta alam. Untuk ground camping yang terbaik sementara ini, saya bukan memuji tempat saya. Ya, Untuk ground camping di sinilah tempatnya. di Bukit Cinta. Di ya. Bukit Cinta, air ada, tempat ada, mau camping di lereng bisa, mau camping di puncak bukit bisa, mau camping di atas batu bisa, mau camping di lembah juga bisa. Iya. Semuanya ada di sini. Dan satu hal lagi, ada sunrise yang luar biasa. Oh, Sering di sini kita sunrise melihat sunrise pink, pink sunrise. Matahari muncul dari sana, cahayanya pink sunrise-nya. Iya. Makanya kadang-kadang anak-anak muda, teman-teman kita itu kadang-kadang nyampe ke sini jam 4 subuh. iya. Jam 4 subuh untuk apa? Mereka cuma Melihat mengejar sunset. sunrise. Kalau sunsetnya sebelah sana, Oke. bisa dilihat tapi harus jalan kaki. Gitu. Kalau sunrise-nya langsung kelihatan dari sini. Ya kita harapkan lah, sebagaimana juga ini boleh dikatakan bagian daripada ekrab, ekonomi kreatif kan, ya. Ya. Kita harapkan juga dari sini kampung yang di sekitar kita menjadi lebih ramai, ekonominya lebih meningkat, dan juga kita membuka lapangan pekerjaan. Kita ada 12 sampai 15 orang Pekerja, yang ya? bekerja di sini mengelola tempat ini. untuk mengelola tempat ini, dan juga kita menyiapkan juga di sini ada menu andalan nasi goreng. Ada kuliner juga. Ada kuliner juga, ada nasi pecel, dan kalau untuk nasi pecelnya kita ambil dari masyarakat supaya mereka ada. Jadi kita pesankan, kita anukan untuk ini. Ciri khas di sini ya, Ciri khas di menunya. sini menunya itu. Selain untuk camping, juga pengunjung yang tidak membawa alat kemah juga disediakan tempat Ada untuk nginap. Ada. Oke. Kita juga nyewakan kemah, tenda. Oke. Tendanya untuk 2 person atau 2 orang, ada yang 4 orang. Dan juga kita walaupun awalnya bukan untuk disewakan, kita juga ada beberapa cottage atau tempat tinggal rumah yang mereka bilang villa. Walaupun saya bilang ini bukan villa, ini pondok ya kan. Pondok. Tapi kadang-kadang ada juga yang pengen satu keluarga atau mereka rombongan, mereka nginep di sini sampai ada pernah di sini 60 tenda Iya. berjejer di sini. Habis itu orang yang nginep bikin acara macam-macam gitu. Ada wedding di sini, pengantenan, ada yang nyewa juga buat kebaktian, ada yang nyewa buat acara-acara keagamaan apapun juga. Saya siap untuk menyiapkan itu semua dengan harga yang boleh dikatakan murah lah. Harga murah. Daripada nyewa di hotel kan. Nah, Iya, di sini pemandangan alamnya bagus. Sering. Nah, nanti juga tanggal 17 April kalau nggak salah ada jemaat gereja mana gitu ya. Untuk 60 orang mau bikin acara lagi di sini gitu ya. Sering udah gitu. Iya. Jadi kan kita lihat ini tempatnya bagus, pemandangannya bagus. Dan dari segi nama itu Bukit Cinta. Cinta. Ya. Yang penting kan ada cinta aja. Yang penting ada cinta. Jadi ya romantis lah untuk pengunjung yang berkunjung ke tempat ini, sepasang kekasih. Namun juga kami melihat ini juga bagus untuk rombongan keluarga karena disediakan Ada taman bermain dan teman-teman, ada mandi bola ada. ya Ada ATP juga, dan sebentar lagi mungkin insya Allah setengah bulan atau sebulan lagi itu Ada peningkatan flying fox juga ada. fasilitas. Iya. Dan kita juga rencana ada mau bikin outbound. Untuk outbound. anak-anak melatih fisik, keterampilannya, skill segala macam, ada outbound juga di bukit sebelah. Dan kita lihat juga ada ATV ya, dan Ada motor ATV. trail. Itu ada ATV itu. ATV, ada trail, dan ada mobil off-road. Jadi tergantung mau apa mereka, gitu kan. Kita siapkan semuanya. Sekali lagi, karena sini Bukit Cinta, kita pengen yang datang ke sini setelah pulang merasakan kecintaan yang lebih terhadap Kalimantan Tengah ini. Nah, gitu. Berkesan gitu ya. Kesannya itu kan, karena ini bukan tempat wisata buatan. Ini alam, yang benar-benar alam. Kita menikmati pemandangan alam di sini. Kita cuma menyiapkan spot-spot foto untuk memandang bagaimana luasnya alam Kalimantan Tengah, rimbunnya, hijaunya, segala macam gitu loh. Kita Jadi harapkan. Abah dan Umi pun lebih banyak menghabiskan waktu santai di sini ya. Pokoknya kalau nggak ada acara, kita lebih senang hidup di sini. Pagi-pagi dengar suara burung, angin semilir, kadang-kadang dari atas sini kadang-kadang ada awan yang bergulung-gulung di bawah, kayak hidup di atas awan. Sering yang seperti itu. Iya. Jadi melihat seperti itu kayaknya saya lebih senang di sini. Walaupun kadang-kadang kalau ada acara baru pulang ke Palangkaraya. Gitu. Inilah rumah saya sekarang. Oke. Jadi kalau mau bertamu ke sini.
silakan datang ke sini. Cukup membayar kontribusi, ya. Kita sudah bisa menikmati suasana alam. Kalimantan Tengah ya. Ya. Ngopi dulu, ngopi dulu. Ini punya hotel. Kopinya juga enak loh. Ya, pemirsa, inilah Bukit Cinta dengan segala keindahannya. Tapi belum loh, belum merasakan keindahan Bukit Cinta kalau belum nginep di Kalau sini. belum nginap di sini, Kalau udah nginep baru merasakan tuh. Semilir angin, kalau di bawah panas, di sini dingin. iya. Apa harapannya, Bah, untuk pariwisata kita di Kalimantan Tengah? Harapan kita satu hal, ekonomi yang lewat pariwisata ini bisa berkembang. Dan tentunya tidak bisa berkembang tanpa intervensi dari pemerintah atau keterlibatan pemerintah. Ya. Kita berharap pemerintah yang sekarang ini bisalah memberikan kemudahan-kemudahan dalam perizinan di pariwisata ini. Daripada misalnya minta maaf, daripada lahan tidak terpakai, daripada nanti waktu kebakaran hutan nggak ada yang jaga, daripada yang tumbuh cuman mohon maaf pohon akasia, ya kan nggak ada gunanya. Minta maaf ya, untuk sementara nggak ada gunanya kalau di Kalimantan Tengah. Di daerah lain mungkin ada gunanya lah akasia. Kalau Kalimantan Tengah nggak ada yang pakai kayu akasia karena masih banyak kayu yang lain. Kita harapkan pemerintah jemput bola. Tatkala melihat memang ada potensi wisata, potensi yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif ini, pemerintah jemput bola, tanya kepada pengelolanya, apa yang bisa kami support untuk pengelolaan atau pengembangan pariwisata ini. Jangan sampai ekonomi kita ini cuman SDA yang nanti akan habis, tidak. Kalau pariwisata ini boleh dikatakan sumber daya alam yang tidak akan ada habisnya. Dengan pariwisata ini semuanya terdampak. Semua terdampak bagus. Ya. Multiplier efeknya jelas. Kampung jadi ramai, orang banyak berkunjung, berarti orang tuh membelanjakan uangnya di sekitar kampung sini. Perputaran uang lebih besar. Itu semua dampak dari pariwisata. Jadi kita harapkan pemerintah benar-benar bisa lewat dinas-dinas terkaitnya ya, lewat yang berwenang itu bisa jemput bola. Untuk mempermudah, bahkan kalau dikatakan mensupport penuh pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah pada umumnya dan di Palangkaraya pada khususnya. Itu harapan kita. Pemirsa, kita sudah mendengar sejarah kenapa tempat ini dibuat. Terima kasih, Abah. Sehat selalu. Amin. Ya, demikian obrolan kami sama Abah Habib. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Pemirsa, kita bisa melihat di sini sudah disediakan tempat menginap. Satu rumah yang kecil ini ada 2 kamar yang mungkin sudah lengkap dengan fasilitasnya. Nah, di sini juga ada. Jadi bentuk rumahnya unik, seperti rumah yang pada umumnya khas rumah seperti rumah adat di Kalimantan Tengah ya. Dan di sini juga ada. Nah, tapi yang ini kayaknya ini VIP karena dia cuma ada 1 pintu ya. Nah, ini menarik. Asik buat kita beristirahat atau nginap. Nah, di situ tempat berfoto, tempatnya asik ya di atas, jadi kita bisa melihat pemandangan bukit yang lain dan juga sungai yang ada di sana. Ada 2 tempat foto dan ada juga balon udara di sana. Ini tempat yang unik pemirsa. Jadi ada tempat berfoto, di atasnya ada balon udara. Jadi kalau kita berfoto seolah-olah kita sedang berada di atas udara. Jadi kelihatan view bukit dan perumahan-perumahan yang ada di bawah sana. Kemudian ada sungai juga. Jadi ini melengkapi
background dari foto kita, sehingga kalau kita datang ke tempat ini kita bisa bersuah foto dan menjadi kenangan bahwa kita sudah pernah ke Bukit Cinta. Nah, pemirsa, kita mencoba ATV ini bersama Pak Habib untuk mengitari di wilayah destinasi wisata ini menggunakan motor ATV. Ikuti perjalanan kami. Mantap. Mantap. Kita memacu adrenalin. Kita keren dulu ya. Siap? Siap. Kopi ini kan baru kan di Roro. Wow. Mantap dong. Mantap. Nah. Dan tidak semua orang berani. Tidak semua orang berani, iya. Bisa lah, Pak. Mundur sini aja. Iya. Nah, itu ada batu sandwich atau batu hamburger. Batu hamburger itu. Itu numpuk aja tuh, ada terikat apa, Pak. Iya. Ini kan aku bikin rumahnya ada batu. Udah tersusun. Kan tahu batu kembar nggak? Di mana tuh, Pak? Turun itu aja, nah, asik pemandangannya.
Nah pemirsa, kita sedang menuruni turunan yang sangat curam. Dan ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang masih darah muda dan punya keahlian khusus mengendarai motor ini. Dan ini membuat adrenalin kita terpacu. Jadi kalau ingin memacu adrenalin, boleh datang ke tempat ini di Bukit Cinta menggunakan wahana motor ATV atau motor trail. Nah, lihat jalurnya memang benar-benar ekstrim. Oke. Lihat. Apa ya? Iya itu juga. Ekstrim lah. Tanjakan ekstrim kita lah. Oke, sekarang kita masuk ke tanjakan ekstrim. Gila, ekstrim. Beda aja biasa, pokok motor lo. Mantap. Gimana pengalamannya Kak? Wow, luar biasa. Gila. Ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Dan saya mempunyai kesempatan naik motor ATV ini. Nah, lihat lumpurnya di mana-mana. Pengalaman yang luar biasa. Kita mengitari jalur ekstrim yang ada di sekitar wisata ini bersama pemiliknya, Pak Habib. Tanah yang di depan kafe, jalan yang di samping jalan tol ke bawah bukannya ini. Apalagi itu jalan. Oke, betul. Kalian lagi nambah armada lah. Sudah ada jalurnya ini memang. Bagus. Ini memang curam lah. Ya. Nah, kalau terus ini. Iya. Ke atas. Kita sudah menjelajahi tempat wisata di Bukit Cinta ini. Ya, tadi kita sudah berfoto-foto, terus mengeksplor keindahan Bukit Cinta ini. Ya, di antaranya tempat berfoto, kemudian tempat nginap, pondok. Ya. Nah, sekarang sudah waktunya kita turun setelah kita puas menikmati suasana alam di Bukit Cinta ini. Dan ini tempatnya bagus sekali.
setelah ini kita akan mengeksplor lagi tempat-tempat wisata dan tempat-tempat menarik yang ada di Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Adil Kak Talino, Beceramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Arus, arus, arus.